Jadi Allah yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang melindungi setiap umat-umatnya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Itu adalah jaminan Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Itu adalah Allah yang benar. 1 Yohanes pasal 5 yang ke-20 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah dapat kita baca 2-3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, firman Tuhan datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian kepada umat-umatnya, kepada semua orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan. Karena di dunia ini ada begitu banyak kepercayaan yang dianut oleh manusia, yang mempercayai bahwa mereka juga memiliki Tuhan. Iya, mereka juga memiliki Tuhan. Ya, kita juga memiliki Tuhan. Tetapi Tuhan yang seperti apa? Nah, Tuhan yang kita sembah, atau karena saat ini saya akan menyampaikan tentang mengenal Tuhan yang benar. Ya, berarti kan kalau mengenal Tuhan yang benar berarti ada Tuhan yang nggak benar. Karena hanya ada dua Tuhan di dunia ini, Tuhan yang benar dan Tuhan yang tidak benar. Tuhan yang pasti dan Tuhan yang tidak memberikan jaminan kepastian. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati. Ya, Tuhan yang berkuasa sama Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang ajaib sama Tuhan yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk melakukan, bahkan tidak sanggup dan tidak mampu untuk menolong umatnya. Oleh karena itu kita akan belajar bahwa Tuhan yang benar itu seperti apa. Nah, kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, salah satu ciri Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan. Setiap orang yang percaya kepadanya mengalami suatu pembaharuan hidup, pembaharuan ilahi, pembaharuan budi. Di sini dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, jadi ada perubahan karakter. Nah, kalau orang bilang dia mengenal Tuhan tetapi tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya, istilahnya begini, kalau dulunya dia suka maki-maki orang, menghina orang, menjelekkan orang, nah setelah dia hidup percaya kepada Tuhan tetapi dia masih menghina orang, ada yang salah dalam hidupnya. Karena sini firman Tuhan berkata begini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah itu adalah Allah yang hidup di dalam namanya satu kerendah hati yang tulus. Allah itu adalah Tuhan yang mengampuni setiap orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Nah, kalau kita juga bilang kita adalah orang yang percaya, kita mengenal Tuhan yang benar, tetapi kita tidak dapat mengampuni orang yang melukai kita, orang yang mengkhianati kita, berarti kita menyembah Tuhan yang salah, atau ada yang salah dalam hidup kita. Nah, kalau kita bilang kita orang Kristen yang sering ke gereja tetapi kita hidup di dalam kebencian, ada yang salah dengan hati kita. Ya, ada yang salah dengan hidup kita. Kita belum menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena di sini kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dulu kalau seperti saya katakan tadi, kita suka maki orang, menghina orang, menjelekkan orang. Tetapi setelah kita hidup di dalam Tuhan dan kita masih melakukan hal yang sama, kita belum hidup di dalam Tuhan yang benar. Terus kita lihat firman Tuhan berkata, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya.
Jadi Allah yang benar, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang melindungi setiap umat-umatnya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh Tuhan. Itu adalah jaminan Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Itu adalah Allah yang benar. Nah, Allah yang benar adalah Allah yang memberikan perlindungan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Siapa si jahat? Si jahat ini adalah kuasa kegelapan. Si jahat ini adalah roh jahat. Si jahat ini adalah iblis. Hanya Tuhan yang sanggup dan mampu melindungi hidup kita dari kuasa kegelapan. Oleh karena itu, Allah yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang melindungi umat-umatnya dari kuasa kegelapan itu. Dari pengaruh dari kuasa kegelapan, intimidasi dari kuasa setan. Kita lihat, itulah ciri Tuhan yang benar, ya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 31, firman Tuhan berkata, Yohanes 12 ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, siapa penguasa dunia ini? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Kuasa si jahat itu adalah iblis. Kuasa si jahat itu adalah setan. Kuasa si jahat itu adalah penghulu gelap dunia ini. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengalahkan kuasa setan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengalahkan kuasa iblis. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berkuasa untuk menaklukkan semua kuasa dan penguasa alam semesta ini, yaitu kuasa setan. Itulah Tuhan yang benar. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang telah mengalahkan kuasa iblis. Jadi kalau Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, tetapi kita disuruh bergaul dengan kuasa kegelapan atau jin atau setan-setan, atau kita disuruh pergi ke gunung berdoa di sana untuk mencari sesuatu kekayaan di sana, itu bukan Tuhan yang benar, ya. Tetapi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengalahkan dan telah mengalahkan kuasa setan itu sendiri. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib adalah mengalahkan, memusnahkan, menghancurkan segala kuasa dari iblis itu. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, dan Tuhan yang maha kuasa. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan kuasa iblis. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang telah dan sudah mengalahkan kuasa setan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Ini yang menjadi pengharapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan yang benar bukan hanya dia mengalahkan kuasa iblis, bukan hanya mengalahkan kuasa si jahat, bukan hanya mengalahkan kuasa setan, tetapi Tuhan yang benar itu melepaskan hidup umat-umatnya dari belenggu-belenggu kuasa iblis itu, dari belenggu-belenggu kuasa setan itu, dari belenggu-belenggu kuasa-kuasa yang ada di udara, yaitu ya kuasa setan itu tadi.
Yesus itu dia setelah mengalahkan kuasa iblis dan memerdekakan setiap umat. Jadi Tuhan yang benar, pertama Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengalahkan kuasa setan. Itu Tuhan yang benar. Yang kedua, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang melepaskan hidup umatnya dari tangan kuasa kegelapan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, firman Tuhan berkata begini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup dan mampu untuk membebaskan setiap manusia dari tangan kuasa iblis. Siapapun kita, apapun agama kepercayaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, pada saat itulah kehidupan kita dilepaskan dari tangan kuasa kegelapan. Pada saat itulah hidup kita dilepaskan dari namanya tangan kuasa iblis. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini, bahwa Yesus itu pada saat dia ada dan hadir di muka bumi ini, di Yerusalem dan sekitarnya, firman Tuhan berkata dia berkeliling, berjalan keliling sambil berbuat baik. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi umat-umatnya. Tuhan yang benar juga adalah Tuhan yang memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan, memberikan kelepasan, memberikan kelegaan bagi semua umat-umatnya. Itu Tuhan yang benar. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang begitu berkuasa. Dengan kematiannya, dia melepaskan hidup semua orang dari belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Nah, sudahkah kita mengalami kemerdekaan itu? Sudahkah hidup kita dimerdekakan dari kuasa kegelapan itu? Sudahkah hidup kita dimerdekakan dari tangan setan itu? Karena yang bisa melepaskan hidup manusia hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa dilepaskan? Kita datang kepada Tuhan. Kita membuka hati kita bagi Yesus. Maka Yesus melepaskan kehidupan kita dari tangan kuasa kegelapan itu. Kita lihat ciri-ciri orang yang ada di dalam genggaman kuasa kegelapan. Efesus pasal yang keempat ayat 25. Ini aja ciri-ciri sederhana aja, ini yang kita lakukan setiap hari, bisa jumpai. Efesus pasal yang keempat ayat 25, firman Tuhan berkata begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Terus, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh iblis pertama suka bohong. Siapa yang suka bohong ini? Masih suka bohong, sering bohong, berdusta, ya, nggak jujur kepada orang tua, kadang berdusta kepada teman, ya. Siapa yang suka bohong? Nah, orang yang suka bohong berarti hidupnya ada di dalam genggaman tangan kuasa setan. Ya kan? Ini firman Tuhan yang ngomong loh. Terus, karena buanglah dusta. Jadi dusta itu harus dibuang, jangan dipelihara. Dusta kok dipelihara gitu. Bohong dipelihara. Yohanes pasal yang ke-8, masuk dibuka. Yohanes pasal yang ke-8 di situ ada satu ayat berkata begini. Iblis itu bapak dari segala apa? Dusta. Jadi ketika kita berdusta, bapak kita bukan Tuhan, tetapi bapak kita apa?
setan. Ya. Nah, ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan berbuat dosa. Marah boleh. Anak marah kepada orang tua, kalau anak salah ya dia harus dikasih tahu, ditegur, dinasihati. Ada anak-anak yang dinasihati enggak itu, malah dia lawan orang tuanya. Jadi dinasihati yang benar, dikasih tahu yang benar, orang tuanya dilawan. Itu bagus nggak begitu? Nggak bagus. Tetapi banyak sekarang anak-anak suka melawan orang tua. Firman Tuhan berkata begini juga, kalau kita marah kepada seseorang jangan sampai kita benci. Dia tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Nah, orang marah, besok marah, ini hari marah, sampai setahun marah. Ya orang kalau marah hidup dalam kebencian, hatinya itu sakit, hatinya itu terluka, dan pasti sakit macam-macam di dalam hatinya. Dan kalau nggak mau mengampuni sampai kanker hati, saya nggak nakut-nakutin, tapi itu kenyataan yang terjadi. Orang yang hidup dalam kebencian pasti sakit, ada sakit khusus yang nggak bakal sembuh. Kok kenapa sakit mah? Karena marah, saya benci sama orang. Kenapa orang nggak benci sama orang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak istirahat, nggak baik, nggak benar. Ini sampai sakit kan? Jadi kalau kita juga benci kepada seseorang, itu berdampak kepada kesehatan kita. Oke. Ayat 28. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Suka curi, saya nggak tahu ya. Juga mencuri, punya orang dicuri, hak orang diambil. Bahkan duit mama karena kalian dicolong, ada nggak? Ayat 29. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Kadang kalau kita ngomong apa? Ngomong kotor banget perkataan kita. Ngomong jorok gitu. Ya. Ngomongin jorok tentang orang, maki-maki orang gitu. Orang, Tuhan bilang begini, manusia itu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27 dan dia 28, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Nah kalau kita ngomong sama orang, kita bercanda, kita bilang dasar lu monyet. Nah atau apa pokoknya ya, semua lah binatang kadang-kala keluar. Nah kita bilang orang itu monyet, sedangkan Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Kalau kita menghina Tuhan, menghina orang, berarti sama dengan kita menghina siapa? Tuhan yang menciptakan hidup kita, sama di mata Tuhan. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka berkata beroleh kasih karunia. Kalau kita berkata yang baik, itu orang ini baiknya, ya kan? Kita berkata-kata yang baik, kita mengeluarkan tutur kata yang sopan, kita berkata-kata dengan sopan, kita berkata-kata dengan bijaksana. Kolose 1 ayat 13 firman Tuhan berkata begini, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bohong, dusta, marah, benci sama orang, gak ngampunin orang, firman Tuhan berkata hidup kita ada di dalam tangan kuasa kegelapan. Kita suka maki dan menghina orang. Siapa di sekolah kadang-kala kita dibully orang, kita membuli orang. Nah, siapa yang pernah membuli orang di teman-teman dibully gitu. Nah, firman Tuhan berkata orang tersebut hidupnya ada di dalam tangan kuasa kegelapan. Tuhan mau melepaskan hidup kita dari kuasa kegelapan itu. Tuhan mau, Tuhan menginginkan itu terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita hidup benar di mata Tuhan. Tuhan membenarkan kehidupan kita. Kalau kita salah, kita datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni hidup kita. Karena hidup kita aja di Tuhan telah melepaskan. Jadi hidup kekristenan, hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, orang tersebut mengalami dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari tangan iblis, dan firman Tuhan berkata kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ke dalam
Jadi Tuhan melepaskan hidup kita dari ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kebimbangan hidup. Dan Tuhan memindahkan hidup kita ke dalam kerajaan yang penuh dengan damai. Bukan kerajaan yang penuh dengan ketakutan, tidak. Itulah janji dan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memerdekakan kita dari ketakutan demi ketakutan. Dipindahkan di dalam kerajaan yang penuh dengan kedamaian, kerajaan yang penuh dengan kesejahteraan, kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan, kerajaan yang penuh dengan hati, yang penuh dengan kelegaan. Tuhan melepaskan hidup kita dari itu, dan Dia memberikan kepada kita hati yang hidup di dalam ketenangan, hati yang hidup di dalam kebahagiaan, jiwa yang berbahagia. Hanya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, itulah Tuhan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sanggup dan mampu dan telah melepaskan umat-umatnya dari semua belenggu-belenggu dunia ini, belenggu-belenggu dosa. Apapun dosa yang mengikat kehidupan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita sadar diri bahwa kita orang berdosa, dan kita membuka hati bagi Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan memerdekakan hidup kita, melepaskan hidup kita. Ayat 14 firman Tuhan berkata begini, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Inilah yang dibutuhkan oleh semua orang. Kenapa begitu banyak orang hidup yang tidak tenang? Kenapa ada begitu banyak orang hidupnya kacau? Kenapa ada begitu banyak orang hidup di dalam ketakutan? Kenapa ada begitu banyak orang hidup di dalam kegelisahan? Karena bermasalah, dosanya belum mengalami pengampunan, dan dosanya belum diampuni. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang hidup takut mati, karena hidupnya belum memiliki kepastian. Kalau mati, kemana ya? Ke neraka atau ke surga? Dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dosa kita kata firman Allah sudah diampuni, dan orang yang hidupnya sudah diampuni. Tuhan memberikan jaminan orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengalami pengampunan, yang hidup di dalam pengampunan, yang menerima pengampunan itu. Korintus 5 ayat pertama. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika lemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Makasih teman-teman. Orang-orang yang telah dilepaskan dari tangan kuasa kegelapan, orang-orang yang telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat hidupnya, firman Tuhan berkata, karena itu kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, jadi satu kali kelak kita akan meninggal, siapapun kita, tapi kita harus mempersiapkan hari kematian itu. Firman Tuhan berkata begini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Yesus, Tuhan memberikan kepastian bahwa ketika kita meninggal nanti, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat meninggal nanti, firman Tuhan bilang kerajaan sorga sudah tersedia dan disiapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, suatu kerajaan atau suatu tempat kediaman yang abadi, kediaman yang kekal. Jadi surga itu abadi, dunia ini enggak abadi, tapi surga itu tempat kediaman yang abadi, yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya, bagi kita yang sungguh-sungguh, bagi kita yang hidup di dalam pengampunan Tuhan, bagi kita yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita yang akan mewarisi
mewarisi kerajaan sorga. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.